Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Saifillah, NPM 719212161. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas interview dari mata kuliah Manajemen Koperasi. Dalam tugas interview kali ini, saya akan mewawancarai seorang wirausahawan yang berprofesi sebagai peternak ikan lele. Untuk selanjutnya, kita langsung saja ke yang bersangkutan. Di sini saya sedang berada bersama dengan petani lele senior, yaitu Mas Faisal dan Mas Husni, yang ada di Sumeneb, lebih tepatnya di daerah Gandhi. Duduk. Bagaimana kabarnya Mas Husni? Baik. Tujuan saya ke sini ingin menginterview usaha Anda. Oh, kita langsung sana kolam. Pertanyaan pertama, sebagai pembudidaya ikan lele, kira-kira apa saja yang saudara persiapkan sebelumnya? Kalau masalah pembudayaan itu pertama kita itu harus minimal itu punya modal. Karena apa? Karena kalau usaha tanpa modal itu kan kayak memang bisa, tapi tidak sulit juga. Jadi pertama-tama itu modal untuk pembuatan kolam bioflok. Kalau pengen pakai kolam bioflok, ya harus minimal dananya itu ada. Contoh dan juga diperlukan bibit yang unggul. Jadi sebelum membudaya ikan lele, Anda itu harus minimal punya jaringan ke pembudidaya yang lain, seperti pembudidaya benih dan lainnya seperti itu. Yang terakhir sih menurut saya yang diperlukan itu adalah tekad sih. Percuma kalau nggak ada tekadnya itu kayak kosong aja gitu. Mungkin seperti itu. Lalu, sejak kapan saudara memulai usaha budidaya ikan lele ini? Budidaya ikan lele itu sudah saya rintis itu mulai 2016 awal itu saya sudah merintis, sudah tahu sepak terjangnya cara membudidayakan lele itu, bibitnya, mudahnya itu sudah saya jalani. Kalau sekarang itu sudah hampir 7 tahun berjalan sih, kira-kira seperti itu. Dan mengapa saudara memilih budidaya ikan lele ini sebagai usaha atau mata pencaharian sehari-hari Anda? Kenapa saya bisa memilih membudidaya ikan lele? Karena budidaya ikan lele itu adalah sebuah peluang yang besar, di mana peminatnya itu banyak dan petaninya itu sedikit. Saya melihat tahun 2016 itu cuma ada beberapa di Sumeneb. Jadi saya pikir, kenapa saya tidak merintis ikan lele saja, sedangkan pasarnya itu besar. Dan kalau untuk Sumeneb itu bisa dikatakan sekitar berapa ton, sekitar tonan banyak lah untuk setiap bulannya. Jadi mengambil ikan lele itu adalah, menurut saya dulu, itu adalah suatu niat usaha yang paling menjanjikan ketimbang yang lainnya, dan juga mudah cara mengoperasikannya. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, Siapa yang memotivasi Anda sehingga Anda memilih budidaya ikan lele sebagai usaha Anda? Kalau siapa perorangan itu mungkin tidak ada sih. Mungkin lebih karena keadaan yang memaksa saya untuk mencari minimal. Dulu itu saya itu dari keterbelakangan orang yang bisa dikatakan agak kekurangan sih, karena begini, karena kan mengingat ekonomi saya dulu itu bisa dikatakan kurang. Jadi saya itu harus memutar otak bagaimana saya itu bisa menghasilkan uang dengan cara yang tidak terlalu ribet dan tidak harus keluar rumah gitu. Jadi saya
kalau dibicara motivasi dari mana, ya mungkin motivasi dari diri saya sendiri dan dibantu oleh keadaan, mungkin seperti itu. Pertanyaan terakhir, di dalam masa pandemi yang terjadi baru-baru ini, kebanyakan para usahawan mengeluh tentang dampak yang disebabkan oleh pandemi ini. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah Anda juga mengalami hal tersebut dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Untuk soal pandemi, saya kira di budidayakan lele dan dari sektor ikan lele sendiri itu tidak ada kemerosotan omset atau pengurangan dalam penjualan. Malahan saya kira pada saat awal pandemi itu bahkan melonjak, bisa dikatakan melonjak 150% dari hari-hari sebelumnya. Karena mungkin dari pasokan hasil pangan yang lain yang dari luar Madura itu tersendat, kayak terjadi kebijakan penutupan jalan atau apalah sebagainya. Jadi lele itu menjadi salah satu solusi, malahan menurut saya menjadi salah satu solusi untuk pangan pada waktu corona lah, mungkin waktu COVID itu sendiri. Jadi gimana ya saya menjelaskannya itu, pada COVID itu sendiri malahan kami dan para pembudidaya ikan lele yang ada di Sumeneb ini merasa sangat-sangat kekurangannya, sampai-sampai para pengepul yang ada di Sumeneb, di Pamekasan, di Bangkalan dan Sampang itu harus pesan dari luar Madura. Contoh kayak dari Mojokerto, kayak dari Blitar, harus mendatangkan lele itu sendiri dari luar Madura karena pasokannya itu menipis dan bisa dikatakan kewalahan lah, ya seperti itu. Baik Mas Faisal, terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang menyinggung dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala utama dan solusi dalam budidaya ikan lele. Kematian ikan lele disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, cuaca. Agar dapat menanggulangi dampak tersebut, yang harus dilakukan adalah memberikan antibiotik agar ikan dapat bertahan dalam pergantian iklim yang terkadang tidak teratur. 2. Kanibalisme. Solusinya, agar dapat mengurangi kematian ikan lele, sebaiknya kita harus sering-sering mengontrol kualitas air, serta rutin memberikan pakan yang teratur agar dapat mengurangi kanibalisme yang bisa terjadi sebelumnya. Sekian dari video saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.